dari Bangru Mandalika, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Inilah Dialog Parlemen Menjawab. Selamat mengikuti. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. It's you and me in this world. 내게로 다시 와 time me. 날 구원할 거라면 just come kiss me and bite me. You're the one song memory. 널 찾는 내 사포는 scream. 이제 나는 wanna head a bit. 운명은 우리 다시 발견했지. Got me bad 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 나를 괴롭힌 뭔가를 찾아 헤매는 dreams. 떠올랐어 when you're next to me. 잠시 잊혀진 you say me. I'ma get down. 황홀한 이 순간 널 가진 다음 Make it say oh my god 홀린 듯이 날 쳐다봐야 See my body speaking my mind When I get down 숨도 못 쉬겠지 엄마 빠르고 빠르 짧은 그 순간이 아쉬워 난 너를 찾아와 I know what you like I get you come closer tonight Right under the sheets When it's you and me now we on the floor I'ma get I'ma get 갈수록 버리는 걸 끝이 다가올수록 Know what I mean Mind you and I
미친 듯이야 놀고 싶은 사람 여기 붙어라 뛰어봐 더 세게 덤덤덤 주저 말고 여기 붙어봐 Yeah we gonna party like 오늘이 밤이 마지막인 것처럼 여기 푸른 바다 저 캄캄한 sky 가끔 길을 잃어도 그 어느 때보다도 자유로워 난 더 위로 난 뛰어봐 더 세게 러버덤덤 머리 더 세게 굴러봐 like me 내가 빛난 곳마다 Everybody come play with happy 어둠이 깔리고 해가 질 때 울림은 커지고 난 뛰어봐 더 세게 러버덤덤 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Mataram yang saat ini sedang mendengarkan melalui 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Juga yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini dia yang saya tunggu-tunggu ya. Semangat dari audiens dari Mandalika Ballroom STP Mataram. Mana suaranya? Oke, biar makin semangat lagi, kita cek sound ya. Siap? Siapa kita? Siapa kita? Demokrasi sehat? Oke, tepuk tangannya. Wah, yang jelas pagi hari ini semua sudah bersemangat untuk mengikuti dialog parlemen menjawab demokrasi sehat menuju pemilu berkualitas. Izinkan saya Yani memandu acara pagi hari ini. Dan untuk yang menjadi pemilu pemula ya, wajib banget untuk menyimak agar pemilu tahun depan bisa berjalan dengan kualitas yang tinggi, tahu siapa yang akan dipilih dan menjaga demokrasi tetap aman dan juga damai. Oleh karena itu ada narasumber yang juga sudah siap untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita ya. Dan perlu juga untuk disimak karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan juga akan ada kuis berhadiah ya. Jadi ilmunya dapat, hadiahnya juga dapat. Kalau gitu kita langsung saja ke acara utama kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Maya Oktaripa. Baik, terima kasih rekan Yani. Ya, sebelum saya memulai diskusi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya minta tepuk tangannya dari semua audiens, dari semua peserta. Lebih keras lagi kita mulai. Iya, terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Mataram dimanapun berada, senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktaripa bisa memandu. Tentunya ada acara dialog parlemen menjawab dengan topik demokrasi sehat menuju pemilu berkualitas. Pagi hari ini sudah ada dua orang narasumber bersama saya di sini. Saya akan menyapa narasumber yang pertama ada Haji Najamuddin Mustafa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Iya, mungkin mikrofonnya. Baik, kita ulang. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan akhir-akhir ini apa Pak Tuan Guru? Ya ini kemarin kita baru habis apa ya, workshop ya. Workshop juga ya, bersama dengan anggota legislatif lainnya. Ya. Oke, ada juga narasumber yang kedua, saya akan menyapa ada Haji Bohari Muslim selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Iya, kegiatan akhir-akhir ini apakah sama dengan Pak Tuan Guru atau bagaimana? Sama, baru pulang. Sama, iya baru pulang juga. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Mataram, itu tadi kedua orang narasumber pada pagi hari ini tentunya pada acara Dialog Parlemen Menjawab. Namun sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan, kita simak pandangan masyarakat yang terangkum dalam post-pop berikut ini. Nama saya Francisco de Graceno Gadu, saya mahasiswa STP Mataram. Lebih tepatnya kita bisa memperlakukan pemilu yang luber judil sebenarnya, dengan yang bisa dibilang dengan jujur dan adil. Yang dimana sebenarnya kita bisa memberikan semacam pos-pos pengawas di TPS-TPS tempat berlangsungnya pemilu, sehingga dimana kegiatan pemilu itu bisa dilakukan secara transparan dan diawasi. Ya, harapan saya ke depan bisa meminimalisir namanya money politik sebenarnya, dengan cara adanya pengawasan-pengawasan dari kelompok tertentu di TPS gitu. Nama saya Dewi, saya melihat setiap adanya pemilu selalu ada tantangan dan dinamika tersendiri. Ini tentunya menjadi tugas semua elemen, baik dari KPU, Bawaslu, Polri, tim pemenangan, para bacalek, tim kampanye, media, dan lain-lain, agar demokrasi yang sehat tetap terjaga, di mana masyarakat jauh dari money politics, black campaign, bebas dan terbuka menyuarakan pendapat dan hak pilih atau bebas dari tekanan, dan tentunya terhindar dari hal-hal yang bersifat destruktif, baik secara moral maupun material. Nama saya Sartiana Ibdul, pemilu yang berkualitas, yang berjalan dengan lancar atau bersikap jujur, adil dan juga bebas. Harapan saya ke depannya semoga tidak ada terjadi kecurangan dalam pemilihan. Iya, itu tadi pandangan masyarakat yang terangkum dalam Pospok, dan ada berbagai macam tanggapan ya terkait dengan demokrasi pemilu yang terus terlaksana setiap 5 tahun sekali di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan memulai diskusi pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya ke Pak Tuan Guru nih, mungkin setelah mendengar pandangan dari masyarakat terkait dengan demokrasi, apa tanggapannya? Saya berdiri aja ya, boleh berdiri? Silahkan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sehat menuju pemilu berkualitas. Jadi saya sejak tahun 92 sudah masuk di politik ini, di zaman Orde Baru. Jadi dinamika dan fenomena di zaman Orde Baru itu saya bahkan sudah berkali-kali dipenjarakan karena berpolitik. Jadi masa muda di tahun 90-an itu saya sudah menikmati keganasan daripada politik. Nah, hari ini kita menikmati, kita berada di alam reformasi, maka enak sekali kita berpolitik hari ini. Dan kebebasan yang sangat bebas, tetapi hasil daripada pemilu tetap tidak berkualitas. Jadi pemilu itu mulai dari tidak sehat, hasilnya tidak berkualitas. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini sudah 2 periode, sudah 9 tahun menjadi anggota DPR, dan saya tidak asing di mata publik. Mungkin adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian tahu saya bagaimana di parlemen itu. Jadi terkait dengan politik sehat, pemilu apa itu tadi, demokrasi sehat, ini kita hari ini tetap belum sehat, ya. Politik kita tuh belum sehat karena negara belum memfasilitasi selektivitas dan filterisasi terhadap calon-calon legislatif. Jadi kita ini kayak apa itu, semacam gerombolan saja ya. Jadi kalau kita mau mengatakan pengawasan ketat dari mana-mana itu nonsen, tidak bisa, berat. Tidak mungkin kita bisa mengawasi di masing-masing TPS, sulit. Nah, paling mungkin dilakukan negara hari ini adalah menciptakan kader-kader partai politik, sumbernya di situ, yang betul-betul berkualitas secara intelektual,
berkualitas secara emosional, berkualitas secara spiritual. Maka kalau itu sudah terjadi, siapapun yang kepilih hasilnya berkualitas. Hari ini kita tidak akan pernah mendapatkan politisi atau legislator yang berkualitas kalau di muaranya itu, di hulunya itu belum dilakukan selektivitas dan filterisasi. Nah, maka harus diadakan oleh negara itu. Kriteria siapa yang bisa menjadi calon legislatif, siapa yang bisa menjadi calon eksekutif. Baik. Iya, Pak Tuan Guru, kita mungkin beralih ke narasumber selanjutnya. Kita juga boleh minta tanggapannya ya terkait dengan tadi pandangan masyarakat tentang demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak Haji Bohari Muslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, sering kita dengar hiruk pikuknya bagaimana pemilu 2024. Kayaknya kalau kita dengar setiap hari apa yang disampaikan audien tadi juga jauh dari harapan berkualitas. Jujur, jurdil itu kayaknya susah tanpa pengawasan dari masyarakat juga. Perlu saya tambahkan, biaya political cost ini sangat tinggi dan negara tidak hadir dalam rangka itu. Paling kami di partai politik itu hanya dapat support bantuan politik untuk memberikan pembelajaran politik, edukasi tentang politik kepada masyarakat. Tapi itu sangat kecil sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi pada hari ini, oligarki masuk di situ karena membiayai semuanya. Dan ujung-ujungnya tidak pernah ketemu namanya kata berkualitas. Bagaimana kita mau berkualitas kalau tidak jujur? Terus bagaimana dengan pendidikan politik yang masyarakat komunikasi politiknya sampai hari ini juga belum kita temukan yang baik. Sosialisasi dari penyelenggara pemilu juga sangat minim. Sampai hari ini belum kita dengar apa sosialisasinya, mungkin melalui masjid, para tokoh masyarakat, para khotib dan sebagainya. Untuk disampaikan ke masyarakat supaya apa yang menjadi tujuan pemilu yang 5 tahunan itu rutin karena sudah diatur oleh undang-undang, akan menjadi berkualitas dan akan bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya. Yang hari ini sangat kita prihatinkan Bapak Ibu. Ada di situ yang kita sifatnya ini kayak tukar tambah saja. Siapa yang akan menjadi wakil Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi pemimpin negeri ini. Kayaknya ada tukar tambah di situ. Siapa yang mampu menukar tambah dengan harga tambahannya yang banyak, itu yang akan dapat. Dan anehnya lagi, kalau di negara-negara yang maju, sepertinya di negeri kita ini belum pantas kita berdemokrasi. Kenapa? Karena secara ekonomi kita masih lemah, masyarakat kita masih mampu dibayar. Akhirnya yang menemukan dampak itu adalah kita semua sebagai masyarakat. Untuk itu adik-adik sekalian, terutama sebagai penerus bangsa yang pada hari ini ikut kita berdialog di sini, ini kewajiban kita semua untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kita melaksanakan demokratis yang berkualitas sehingga lebih jujur dalam kita menentukan pilihan kita, siapa pemimpin kita, siapa wakil kita ke depan. Iya, Pak Bohari, kita lanjut. Ini BPS sebelumnya pernah merilis indeks demokrasi pada tahun 2019, ini terus turun. Nah, mungkin kalau dari pandangan legislatif penyebabnya apa ini kira-kira penyemicunya begitu? Jadi hari ini kita bebas berbicara, bebas berpendapat. Itu sudah dilindungi undang-undang. Tapi pada hakikatnya sampai hari ini kita juga masih bisa terkekang. Siapa yang banyak bicara dan melawan penguasa hari ini sudah siap-siap saja. Jadi itu yang terjadi pada hari ini. Itu salah satu faktor. Yang kedua, apa yang saya sampaikan tadi. Apa yang menjadi kewajiban termasuk regulasi yang kita punya di negeri ini belum sempurna. Walaupun setiap saat terus kita sempurnakan, tapi masih ada celah-celah di situ karena ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat kita. Akhirnya ujung-ujung bisa dibayar. Nah, itu yang saya katakan tadi, di situ ada politik tukar tambah, Pak. Siapa yang mampu membeli, siapa yang mampu membayar, ya akhirnya itulah yang jadi. Yang pada hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di semua tingkatan DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, produk-produk tentang legislasinya itu masih rendah. Kenapa? Karena memang mereka tidak mampu untuk membuat produk-produk regulasi dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi itu secara pendidikan mungkin masih rendah. Terus
pengalaman politiknya seperti itu. Mereka jadi judikan tukar tambah tadi. Seandainya tidak ada tukar tambah, apa yang menjadi tujuan kita berpolitik itu kan luar biasa sebenarnya. Bagaimana kita meningkat ekonomi dan sebagainya di situ. Oke, baik. Mungkin Pak Tuang Guru tanggapannya juga terkait dengan tadi pemicunya apa ini sehingga indeks demokrasi kita ini turun terus menerus. Ya, jadi ini kan sebenarnya apa yang disampaikan Dinda Haji Buhari tadi itu. Sebenarnya di bangsa ini anak-anak muda kita milenial banyak yang berkualitas. Tetapi dipasung demokrasinya dengan tadi itu, dengan money politik itu. Maka kita lihat real dan nyata. Hari ini yang menjadi pemimpin itu adalah itu saja. Karena memang itu yang punya duit. Nah, maka inilah yang kita inginkan, regulasi yang dibentuk oleh negara bagaimana mengamputasi tidak masuknya duit ke situ, sehingga kita berbicara tentang sumber daya manusia. Padahal kaum milenial ini adalah orang-orang yang sangat cerdik, sangat pandai. Tetapi dia tidak punya kesempatan menjadi pemimpin, tidak punya kesempatan dia menjadi legislator tuh dikalahkan dengan regulasi tadi. Jadi ada jor-joran ini, duit ini. Nah, maka kita lihat seperti yang disampaikan di Tuan tadi. Karena tidak berkualitas itu, maka yang dihasilkan baik dari tingkat pusat sampai daerah itu adalah yang hasilnya tidak berkualitas, seperti menciptakan undang-undang, menciptakan perda-perda di daerah. Karena itu tadi, karena orang-orangnya ya itu saja. Ya, misalnya di DPRD provinsi ya, atau DPRD kabupaten kota, itu banyak sekali diisi oleh saudagar misalnya. Ada saudagar ayam, saudagar pupuk, saudagar beras, masuk semua di situ. Padahal mereka itu tidak ngerti tupoksi apa yang akan dikerjakan ketika dia menjadi legislator. Nah, tetapi kenapa orang-orang hebat ini, adik-adik ini yang milenial ini tidak bisa itu tadi. Karena diamputasi dengan kehadirnya itu dari pembiaya ini, termasuk pemimpin, termasuk eksekutif. Nah, hari ini juga eksekutif kita, kepala daerah kita, kebanyakan lahir dari kelompok-kelompok, sehingga ketika dia menjadi kepala daerah, dia melakukan politik identitas. Kalau dia dari organisasi A, maka orang A saja yang dia urus. Kalau dia dari politik B, misalnya partai B, maka B saja yang dia urus. Kenapa begitu? Karena mereka ini otaknya itu, pikirannya sudah dikooptasi oleh lembaga dari mana dia datang, lalu diobses kemana-mana. Sehingga inilah yang membuat bangsa ini menjadi carut marut. Tidak lahir akal sehat, tidak lahir manajemen kalbu di pemerintahan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya amburadul. Nah, ini yang saya harapkan, saya pribadi menginginkan milenial ini tampil di depan dan dibantu oleh regulasi yang dibuat oleh negara. Itu baru ada regenerasi. Ini enggak. Kita lihat pemain-pemain orde baru masih katanya kita benci orde baru, tapi faktanya legislatornya masih dari pemain-pemain orde baru, kepala daerahnya juga banyak lahir dari orde baru. Oke, selain beberapa tadi money politik sempat dijelaskan, kemudian juga politik identitas, juga mungkin detailnya indikator demokrasi yang sehat itu seperti apa, Pak Tuang Guru? Jadi kalau kita inginkan demokrasi yang sehat itu adalah regulasi ini harus dirubah, harus dibuat baru. Seperti apa? Kita berikan kesempatan kepada kaum muda. Karena di kaum muda inilah pikiran-pikiran cerdas itu. Karena di milenial ini dah ada semacam sumber daya manusia yang menimbulkan yang menimbulkan terjadinya kesejahteraan di masyarakat. Kalau yang ini tidak bisa saya lihat, tidak bisa. Karena kaum milenial ini saya lihat itu sangat agresif, pikiran-pikirannya sangat cerdas, tetapi dipangkas dia dengan regulasi saya lihat. Sehingga turunlah aturan yang mengatakan bahwa ini begini, ini begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muncul ya itu saja. Bagaimana bangsa ini mau baik? Padahal pemikir-pemikir baru banyak, tetapi tidak kita berikan panggung. Nah, maka oleh sebab itu yang saya inginkan kepada negara adalah
ciptakan regulasi baru, memberikan kesempatan kepada kaum milenial untuk menjadi pemimpin di negara ini. Nah, tidak jarang ya, saya lihat di Pulau Jawa, di sana kita lihat ada beberapa kepala daerah yang lahir dari milenial. Seperti saya lihat itu di daerah di daerah Cianjur dan lain sebagainya, di Purbolinggo dan sebagainya. Itu ketika milenial kita percaya di sana, kita lihat kesejahteraan itu, pertumbuhan ekonomi itu ada. Kenapa? Karena milenial ini tidak masuk dalam politik identitas ternyata. Oke. Iya, baik Pak Tuan Guru, saya kembali ke Pak Bohari ini. Tadi Pak Tuan Guru sempat memaparkan identitas gitu ya dari demokrasi sehat itu. Mungkin ada pandangan dari Pak Bohari sendiri agar muncul maksud kami demokrasi sehat di Indonesia khususnya di NTB. Pertama mungkin saya sedikit menyentuh indikator tidak sehatnya dulu. Nah, jadi di negeri kita ini sangat tidak sehat, Pak. Pertama dari sumber daya manusia kita dulu. Adik-adik kita ini kayaknya jarang sekali mendapat edukasi tentang politik itu apa sih sebenarnya. Jadi harapan kita ke depan adik-adik kita ini menjadi pengganti kita yang mampu merubah apa yang menjadi tujuan kita bereformasi yang sebenarnya. Yang kedua di situ ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender, Bapak Ibu bisa bayangkan adik-adikku sekalian. Hanya satu anggota DPRD provinsi perempuan. Ini juga kesetaraan gender. Kami di partai kami sekarang ini sangat menekankan supaya gender ini lebih maju lagi. Ini adik-adik kita terutama ini, karena ini sebagai penerus bangsa. Nah, sekarang ini kalau kita diam terus seperti ini saya berbicara tentang akan terjadi tidak berkualitas dulu. Jadi Bapak-Bapak Ibu bisa bayangkan ada di situ warisan politik. Jadi ini seolah-olah apa yang mereka pegang sehari ini diturunkan ke anak cucunya. Tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Karena mereka lah yang mampu secara finansial, mampu secara politik dan sebagainya. Sehingga bagaimana caranya politik itu mewariskan ke anak cucu kita, ke keturunan kita, ke golongan-golongan kita. Sementara yang lain jadi penonton terus. Iya. Nah kalau ini mampu kita rubah ke depan, insya Allah ada peluang-peluang yang bagus untuk adik-adik kita yang duduk pada hari ini di mahasiswa-siswa dan sebagainya untuk ke depan lebih baik. Nah yang berikutnya sumber daya alam kita, Pak. Sumber daya alam kita yang sampai hari ini belum kita kelola dengan cara yang baik. Nah kalau itu bisa mampu kita kelola dengan baik, kesejahteraan ekonomi dan sebagainya bagus, saya rasa itulah menjadi kualitas sebenarnya. Bagaimana pemilu itu mampu merubah sumber daya manusia yang secara politik mampu dirubah sumber daya manusianya, yang insya Allah nanti sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik. Dan tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat. Ada keadilan, ada kemakmuran di situ. Jangan sampai hari ini apa yang saya sampaikan tadi, seolah-olah apa yang ditukar tambah saja terus menerus, Pak. Tidak pernah berhenti yang nama tukar tambah ini. Sampai yang mampu menukar dan menambah lebih baik, itu yang dapat. Sehingga produk-produk politik yang kita alami, kita rasakan pada hari ini tidak pernah mencapai kepada tujuan. Ya baik. Ditahan dulu Pak Bohari dan juga Pak Tuan Guru. Ini memang menarik sekali kalau kita bahas terkait dengan demokrasi sehat. Bagaimana mewujudkan demokrasi sehat yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun kita jeda dulu Pak Bohari dan juga Pak Tuan Guru. Saya kembali ke rekan Yaning. Oke, STP Mataram masih semangat? Oke, saya cek lagi suaranya ya. Siapa kita? Siapa kita? Demokrasi sehat? Masih bangun ya. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur. Oke, biar makin melek kita dengerin dulu satu persembahan lagu dari STP Band. Sudah dibuang dan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang berbudak jabatan.
The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Dialog Parlemen menjawab bersama Wakil Rakyat. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pendengar, pemirsa RRI Mataram dan juga audiens yang sudah hadir di Ballroom Mandalika Sekolah Tinggi Pariwisata STP Mataram pada pagi hari ini. Ya, Pak Buhari dan juga Pak Tuan Guru, ini dari tadi sudah terlihat raut-raut wajah ya dari para mahasiswa ini, rasanya ingin bertanya begitu ya, ingin menanyakan terkait dengan bagaimana mewujudkan demokrasi sehat di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, para audiens, pada kesempatan kali ini saya membuka sesi tanya. Pada sesi pertama saya buka untuk 2 orang penanya. Silakan langsung angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, sudah ada di sebelah kiri saya, mungkin di sebelah kanan atau di tengah-tengah. Iya, terlebih dahulu saya memulai di sebelah kiri saya. Ya, maksud kami di sebelah kanan saya ini sudah ada mahasiswa, aduh cantik sekali, ini mungkin bisa berdiri langsung sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ika Sopianda. Jadi izin bertanya kepada Bapak yang di depan. Jadi seperti yang kita ketahui semua bahwa demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya bebas untuk memberikan keputusan untuk kebahagiaan mereka nantinya. Jadi pertanyaan saya adalah seperti yang kita ketahui dalam hidup kita bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa suara sekarang bisa dibeli dengan uang. Jadi bagaimana cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa keadaan dalam suap menyuap tidak diperbolehkan. Jadi saya minta Bapak untuk memberikan saya jawaban bagaimana cara memberitahukan kepada masyarakat bagaimana bahwa suap menyuap itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke penanya yang kedua, mungkin langsung dijawab saja begitu ya. Tadi inti pertanyaannya adalah bagaimana tidak lagi terjadi suap menyuap atau money politik begitu ya ketika demokrasi atau pemilu yang digelar di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin terlebih dahulu bisa dijawab oleh Pak Tuan Guru, silakan. Jadi begini Mbak Ika ya. Jadi suap menyuap itu terjadi karena kita miskin, ya. Kalau di negara-negara maju mau disuap tidak mau, dia rakyat itu tidak kedepankan. Apa yang dikedepankan adalah
hak memilihnya dia, hak demokrasinya dia. Tetapi hari ini kita di Republik Indonesia pada umumnya rakyat kita tuh di bawah garis kemiskinan. Jadi suap menyuap itu jangankan di tingkat sana, di tingkat yang ekonominya mapan itu sudah terjadi suap menyuap. Nah maka satu-satunya cara untuk membenahi bangsa ini dari suap menyuap itu adalah negara harus menyiapkan regulasi sehat dan regulasi bersih. Tapi kalau seperti sekarang ini kan tidak bisa, siapapun yang mengontrol tidak bisa. Karena kita di negara ini hari ini otak kita sudah masuk kata-kata transaksional itu. Jadi bukan hanya suara saja yang diperjualbelikan di sini di negara ini. Termasuk jabatan juga diperjualbelikan sebagaimana yang kita lihat ditangkap gitu. Jadi di semua lini hari ini di negara kita itu terjadi transaksional, jual beli. Jangankan hanya suara wakil rakyat ini yang harganya mungkin hanya 150.000. Kita sudah dikooptasi pikiran kita bahwa transaksional alias jual beli itu adalah hal yang biasa di negara ini. Nah maka yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Dik Tuan tadi, kalau negara ini memfasilitasi gender, baik di kepengurusan partai maupun calon legislatif, itu hanya pepesan kosong. Hanya sekedar sebatas mengakomodir gender, tetapi gender yang mana? Makanya tidak lahir gender ini di legislator. Karena hanya sebagai pelengkap kesempurnaannya satu partai politik bisa mencalonkan, bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini gender ini hanya sebagai pelengkap. Kalau demokrasi ini mengutamakan gender, tentu gender ini harus difasilitasi, terutama misalnya di dalam nomor urut. Ini kadang-kadang gender ini kan ditaruh di nomor yang sulit. Dan yang datang di situ itu adalah bukan orang-orang yang terkader di partai politik. Iya. Itu. Oke. Baik, Pak Tuan Guru, saya melanjutkan ke Pak Bohari. Ini Pak Bohari mungkin pandangannya juga ini terkait dengan pertanyaan dari salah satu mahasiswa tadi terkait dengan bagaimana menghentikan suap menyuap ketika demokrasi ataupun pemilu itu berlangsung. Baik, DIK yang cantik. Tadi pertanyaannya bagaimana saya ditugaskan untuk menyelesaikan, menyampaikan ke masyarakat supaya jangan ada yang main bisa dibayar-bayar kayak tukar tampah tadi. Nah, tadi juga disampaikan, yang namanya gender ini tugas adik-adikku sekalian sekarang. Jangan sampai ya karena laki saja yang dipilih, jangan. Justru perempuan itu lebih hebat sebenarnya kalau tidak bisa dibayar. Nah, yang kami lihat sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, terjadi di masyarakat, termasuk kami juga di politik. Nah, kami buat peta politik itu seperti apa? Swing voternya terlalu banyak, terlalu tinggi, terutama di Nusa Tenggara Barat. Bayangkan di Nusa Tenggara Barat jumlah penduduk kita kurang lebih 5 juta orang Pak. 16% itu tergolong orang miskin. Ada miskin ekstrim lagi, kurang lebih 850.000 jiwa penduduk Nusa Tenggara Barat ini termasuk orang miskin. Nah ini yang dibuatkan peta politik oleh berbagai macam partai politik. Ini yang mampu kita bayar. Dan rata-rata mereka dibayar. Nah mohon maaf, saya ini terus saya sampaikan kepada masyarakat bagaimana caranya di pemilihan 2024 nanti yang akan datang. Jangan lagi kita mau dibayar. Kalau sudah namanya dibayar, ya udah kita sudah selesai tugas. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, adik-adikku sekalian, saya rutin turun ke masyarakat saya, ke konstituen, menjelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai kita ada politik transaksi tadi. Kalau sudah transaksional sudah selesai sampai di situ. Nah sekarang ini ada beberapa binaan saya yang secara rutin terus kami bina. Jangan sampai mau dibayar. Bukan harus memilih saya, tidak. Kalaupun ada di situ yang lebih berkualitas, lebih hebat, silahkan pilih dia. Karena itu yang akan mampu bawa kita kepada demokrasi yang berkualitas. Pemilu yang hebat, pemilu yang jujur. Kalau itu yang mampu kita lakukan, saya punya keyakinan insya Allah negara, daerah kita ini akan lebih bermartabat, lebih berkeadilan, lebih bersejahtera ke depannya. Ya baik, kita langsung ke penanya kedua, silakan berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak DPR. Nama saya Aprilino Dwi Saputra. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sudah singgung tentang kaum milenial yang harus diberikan ruang.
Sedangkan bapak-bapak yang di depan masih begitu ada di kedudukan itu begitu. Mengapa bapak-bapak DPR tidak memberikan ruang kepada kaum milenial tersebut? Dan pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan panggung kepada kaum milenial untuk memberikan arah perubahan yang lebih baik ke depannya? Terima kasih Bapak. Iya, mungkin langsung bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Tuan Guru. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga di live chat di YouTube. Ini banyak sekali, tidak lain tidak bukan ini terkait dengan partisipasi pemilih pemula kita. Karena sejauh ini kan memang partisipasi pemilih pemula kita ini masih sangat rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, umumnya di Indonesia. Nah, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari tadi mahasiswa, baru kemudian terkait dengan partisipasi pemilih kita. Silakan Pak Tuan Guru terlebih dahulu. Saya tadi betul itu. Kalau kita berbicara tentang regenerasi, sebenarnya saya dan Pak Haji Bohari ini perlu ada di sini kan? Harus milenial. Nah, maka itu yang sering saya harus berulang-ulang katakan. Cara memfasilitasi milenial ini harus diatur di dalam satu perundang-undangan. Sama kayak gender tadi. Ini kan belum ada di situ. Nah, kehadiran saya 2 periode ini adalah sesungguhnya kemarin itu periode yang kemarin dulu 2014 2019 saya tidak nyalon. Nah, tetapi ada partai politik yang agak menggoda ke saya ya sehingga mau gitu kan. Nah, hari ini saya tidak mencalonkan lagi ya, tidak mencalonkan diri sampai hari ini saking tidak nyalonnya saya mau di-PAW sama partai saya. Nah, tetapi sebagai orang yang pernah di situ, hari ini saya, mohon maaf di Tuan, bukan kita mau berdebat ya, tadi menyebut keturunan apa. Hari ini saya mencalonkan anak saya yang usianya sekitar 26 tahun sama 23 tahun. Itu artinya saya melakukan regenerasi. Nah, kalau pertanyaannya kenapa harus anaknya bapak misalnya ya. Nah, karena hanya anak saya lah yang saya yakini bisa melanjutkan pikiran saya. Tetapi kalau saya titipkan kepada orang lain, bisa saja nanti dia tidak lanjutkan pikiran saya. Kalau anak saya, pasti saya bisa, karena akan saya paksakan. Nah, terkait dengan itu saya sangat menghargai reformasi, sangat menghargai regenerasi. Maka oleh sebab itu, hari ini saya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Baik. Karena saya menghargai regenerasi itu. Baik, Pak Bohari, tanggapannya terkait dengan pertanyaan tadi, silahkan. Baik. Hari ini adik-adikku sekalian, pemerintah sudah membolehkan ada edukasi politik masuk ke kampus-kampus untuk dijelaskan. Jadi bagi adik-adikku sekalian, politik itu adalah momok sebenarnya. Tidak pernah berani. Ada juga, anak saya juga maju di politik karena dia gender. Saya perjuangkan gendernya saja. Artinya kamu harus maju. Dan kamu harus mampu merubah nanti. Jadi adik-adikku sekalian yang saya cintai, negara ini, daerah ini, termasuk diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa dirubah oleh regulasi sebenarnya. Tanpa dari kita pribadi juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta tadi. Kalau kamu satu kaum tidak mampu merubah dirinya, tidak akan pernah bisa dirubah. Artinya diri sendirilah yang akan merubah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini politik sudah mampu kampus-kampus. Apa tujuannya? Memberikan edukasi terhadap semua adik-adikku sekalian. Ini loh politik itu yang sebenarnya. Dan tidak akan pernah negara ini maju tanpa adik-adikku sekalian. Nah, mulai sekarang, kenapa adik-adik ini itu terdorong terus sekarang? Milenial, karena jumlah milenial kita sekarang ini 40%, Pak. Pemerintah yang sekarang ini sedang digaungkan hanya bonus demografi. Yang kemarin saya bertemu sama Rocky Gerung, Pak. Dia salah satu narasumber. Bonus demografi yang kita wacanakan nanti di tahun 2030-35 itu. Ini kan ada di adik-adikku sekalian. 65%, Pak. Termasuk Cina, Korea Selatan yang dulu tahun 90 itu negara miskin, begitu dapat bonus demografi yang digaungkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan lebih baik. Baik. Catatan apa? Kita yang akan merubahnya, bukan orang lain. Saya rasa itu.
Ya baik, terima kasih Pak Bohari dan juga Pak Tuangguri. Ini ada juga pandangan dari salah satu panelis yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin Pak Dr. Halus Mandala, pandangannya terkait dengan pandangan dari kedua narasumber tadi. Pak Halus Mandala sendiri merupakan langsung ketua ataupun dari STP Mataram. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdua yang saya hormati selaku legislator, saya melihat di mana acara pada pagi hari ini Parlemen menjawab demokrasi sehat menuju pemilu berkualitas. Sehat dan berkualitas tadi sudah disepakati bahwa itu belum terwujud. Tegas itu dikatakan demikian. Saya mempunyai pandangan bahwa semua itu sangat bergantung kepada SDM yang kita miliki. SDM kita dari tingkat atas maupun ke bawah itu perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita miliki. Kita memahami bahwa kita memang ingin menjadi lebih baik dari yang sekarang. Faktanya saat ini adalah demikian. Kita ingin menjadi lebih baik. Dan tumpuan kita ke depan adalah pada generasi muda. Tepuk tangan dulu buat generasi muda. Bapak telah menyinggung tadi bonus demografi dan peluang itu untuk itu adalah 65% pada generasi produktif termasuk anak-anak muda ini, dan itulah harapan kita. Sayangnya kita tidak memberikan edukasi yang bagus, tidak memberikan contoh dan nilai-nilai positif kepada mereka. Sebagai contoh tadi ada yang bertanya, kenapa harus terjadi yang namanya money politik? Jawaban yang secara umum tadi disampaikan itu karena kemiskinan. Mohon maaf, mungkin saya kurang setuju dengan itu. Sebab saya berasal dari masyarakat miskin. Dan saya selalu berorientasi pada kejujuran. Artinya bahwa kejujuran yang lebih penting. Sedangkan miskin tidak selalu mereka tidak jujur. Yang saya amati itu disebabkan karena faktor keinginan. Sebab keinginan itu semua orang memiliki keinginan. Termasuk yang kaya ingin memperkaya. Yang miskin belum tentu seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin ini menjadi pandangan kita supaya mohon untuk tidak mengklaim bahwa orang melakukan itu karena miskin. Tidak, tapi karena memiliki keinginan yang lebih. Buktinya yang dipenjara bukan orang miskin, tapi justru orang-orang kaya. Baik. Artinya bahwa inilah yang perlu diedukasi. Saya ingin supaya dari aspek edukasi dari legislatif untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka, anak-anak muda, supaya menjadikan mereka memiliki kejujuran. Siap untuk meneruskan apa-apa yang baik. Melihat ada contoh-contoh yang tidak baik, supaya bahwa itu tidak baik memang tidak perlu dicontoh. Marilah kita bersama-sama memberikan edukasi kepada anak-anak muda ini, supaya mereka meninggalkan hal-hal yang mereka lihat selama ini, yang kurang baik, untuk selalu kita menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Nilai kejujuran itu jauh lebih hebat, lebih penting dibandingkan sebuah kekayaan. Baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya itu tadi kedua narasumber, memang sikap jujur itu sangat penting ketika pesta demokrasi itu berlangsung. Baik, sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu saya kembali ke rekan Yaning. Oke, terima kasih Maya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita dan juga panelis kita. Wah,
Kelihatannya semua masih bangun, pasti pada dengerin nih ya penjelasan dan juga pencerahan dari narasumber kita. Jadi kita langsung aja ke part yang paling ditunggu, yaitu kuis berhadiah. Ya, nanti akan ada pertanyaan dari kedua narasumber kita dan akan ada 2 peserta yang boleh menjawab, akan ada hadiah nantinya ya. Mungkin boleh dari pertanyaan pertama dari narasumber, dari Bapak Haji Buhari dulu mungkin untuk kuis. Ya. Ini untuk adik-adik ya, khusus untuk mahasiswa ini. Jadi saya cukup tertarik apa disampaikan oleh Pak Dokter tadi, mungkin dari situ pertanyaannya. Ya, kejujuran tadi. Jadi kejujuran ini sebenarnya yang bisa merubah segalanya. Kalau sekali sudah kita bohong, tidak jujur, insya Allah kedepannya tidak akan pernah kita jujur. Jadi di samping kemiskinan tadi ada namanya kejujuran. Kalau kita sudah punya, terus ditambah dengan kejujuran, insya Allah jujur itu akan membuat semua akan menjadi berkualitas. Ya, pertanyaan saya, mudah-mudahan yang Muslim tapi ini Pak, mohon maaf, ada sabda Rasul. Jadi Rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk memberikan kejujuran. Jadi adik-adikku sekalian, pertanyaan saya, apakah di tahun 2024 ini siapkah kita akan jujur dan mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan kata jurdil tadi itulah akan terjadi pemilu yang berkualitas dan kita akan bermartabat. Ya, ini himbauannya. Jadi siapa di antara kalian yang hari ini akan jujur melaksanakan pemilu tahun 2024? Oke, jadi pertanyaannya Bapak boleh untuk poinnya? Bukti yang akan jujur itu dulu. Oke, buktinya. Kira-kira Oke, sudah apa? ada yang mengangkat tangan, boleh disebutkan nama dan juga asalnya, nama panggungnya juga boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja, perkenalkan nama saya Yusri Ramadan dari semester 6, jurusan S1 Pariwisata. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, dan jikalau pertanyaannya berbunyi tentang siapkah kita semua sebagai generasi muda penerus bangsa untuk jujur dan adil di pemilu 2024, kami dengan yakin, kami dengan mantap mengatakan kami siap. Dan bukti yang harus kami buktikan adalah yang pertama, sesuai dengan yang Bapak katakan tadi, untuk menolak money politik. Kami sebagai generasi muda penerus bangsa secara yakin, secara mantap, secara jujur menolak yang namanya money politik. Itu adalah salah satu cara kami bagaimana kami mengaplikasikan kejujuran kami untuk memilih pemimpin yang memang Indonesia butuhkan secara nyata. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Yusri Ramadan. Nanti dari Bapak bagaimana jawabannya? Bagus pertanyaannya. Bagus, jadi Jawabannya sudah yang diverifikasi ya. Nanti bisa hubungi Nanti staf dari insya Allah RRI. juga, dari kalau izin Pak Dokter, nanti kalau kami diberikan ruang di sini, kami akan memberikan pendidikan politik untuk adik-adik. Wah, luar biasa. Baik, kita langsung. Sedikit, bukan masalah saya mau kampanye, saya kebetulan dari Nasdem, dari Nasional Demokrat, siap nanti datang ke sini dengan segala perangkat akan memberikan penjelasan politik ke depan untuk adik yang tercinta ini. Karena kami memang berharap ke depan itu ada perubahan di dalam kehidupan kita, terutama dari adik-adik muda. Baik, terima kasih Bapak. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Kalau saya sederhana ya. Pertanyaan saya kepada adik-adik ini, tadi kita sudah berbicara timur, barat, utara, selatan ya, tentang sehat dan berkualitas pemilu. Nah, pertanyaan saya, Anda sebagai kaum milenial, pada hiruk pikuk yang hari ini kita akan menciptakan, tujuan kita adalah sehat dan berkualitas. Apa cara Anda secara konkret, sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, menciptakan pemilu sehat dan berkualitas itu? Itu satu ya. Yang kedua, pertanyaan saya, satu aja. Oh ya, tapi digabung aja gitu ya. Mungkin ini itu tadi 1A, ini 1B lah ya. Oke. Nah, yang ingin saya tahu, apakah
Ini artinya apakah perlu terhadap pemilu atau tidak maksud saya. Tanggal berapa, bulan berapa pemilu 2024 itu dilaksanakan? Baik, itu dia pertanyaannya, bisa langsung? Wah, ramai ya. Jangan lupa sebutkan nama dan juga mungkin jurusannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari D3 Pariwisata semester 2. Jawabannya itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Oke, betul ya Bapak ya. Oke. Pertanyaan pertama belum dijawab? Oke, nggak apa-apa. Satu pertanyaan saja sudah cukup ya tadi untuk tanggal pemilihan legislatifnya. Baik, terima kasih. Nanti bisa hubungi untuk hadiahnya ya ke staf RRI Mataram. Kita kembalikan ke Maya Oktarifa. Baik, terima kasih rekan Yaning. Ini kedua narasumber. Terakhir ini tidak terasa waktu kita cukup singkat. Mungkin langsung saja closing statement terlebih dahulu dari Pak Bohari. Silahkan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang saya cintai. Jadi nasib negara, daerah, adik-adikku sekalian ada di kita semua. Jadi tidak bisa kita gantungkan kepada orang lain, tapi kitalah yang akan berubah segala sesuatu ini. Jadi ke depan adik-adikku sekalian, tumpuan harapan bangsa dan negara ini ada pada kalian semua. Jadi insya Allah ayo kita berjuang, berlaku yang adil, terutama besok nasib kita 5 tahun ke depan tergantung dari adik-adikku. Kalau kita dibayar yang seperti yang dijelaskan tadi, sampaikan kepada masyarakat kita keseluruhannya. Jangan sampai kita tergiur dengan uang 50-100 ribu, kesengsaraan itu akan kita dapati selama 5 tahun. Jadi itu titipan pesan saya. Jadi berjuanglah untuk negeri kita, untuk daerah kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, bahwa masa depan itu menanti pada diri kita sendiri ya. Jadi itu sekian. Jadi terima kasih atas undangannya. Sekali lagi sama Pak Dokter, insya Allah nanti kami akan datang ke sini untuk memberikan edukasi politik yang baik kepada mahasiswa, bukan sekedar di kampus ini. Baik, terima kasih. Ya, Pak Tuan Guru silakan closing statementnya. Jadi saya mulai dari ada satu surat di dalam Al-Quran. Ketika suatu bangsa, suatu negara, suatu rumah tangga dan lain sebagainya itu mau diangkat derajatnya oleh Allah, iman dan ilmulah kata kuncinya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, bagi adik-adikku sekalian, iman dan ilmu itu sangat penting. Kalau kita sudah beriman dan berilmu, tentu yang beriman berilmu yang berkualitas, pasti Allah itu mengangkat derajat kita. Nah, maka oleh sebab itu apa yang saya sampaikan tadi, saya menyadari dan memahami bahwa kita ini yang sudah 50 tahun ke atas ini segera akan mundur diri dan pamit terhadap bangsa ini. Baik dalam bentuk kita masih di dunia tapi kita sudah tidak produktif, maupun kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, maka oleh sebab itu estafet kepemimpinan ini harus kami berikan kepada adik-adikku sekalian. Nah, maka oleh sebab itu sebagai pemegang estafet berikutnya itu adalah harus berkualitas, harus memiliki sumber daya manusia. Tentu hari ini akan kita tularkan ilmu itu dalam bentuk edukasi, dalam bentuk pendidikan. Nah, maka oleh sebab itu Pak Doktor, mohon maaf tadi itu kalau bahasa yang Bapak sampaikan itu sangat benar. Karena saking sangat benarnya maka kami tidak perlu menyampaikan. Karena kami legislatif ini, tugas kami legislatif itu adalah mengontrol, ada 3 fungsi itu, melegislasi dan memberikan anggaran kepada pemerintah. Nah, maka orientasi daripada kami itu, Pak Doktor, di samping itu tadi kemiskinan itu kita terima, tetapi orientasi utama kita itu adalah bagaimana multiplier effect terhadap budgeting anggaran yang kita berikan pada pemerintah daerah dalam rangka tentu pertama dan utama adalah kemiskinan. Nah, maka setiap adik-adikku sekalian yang menjadi legislator nanti pasti berbicara angka kemiskinan. Pasti berbicara angka kemiskinan. Maka ketika kita menjadi anggota DPR, bagaimana menghentikan, mengurangi angka kemiskinan? Kalau yang disebutkan Profesor Doktor tadi itu sudah kita sepakat itu. Kejujuran adalah
sesuatu yang sangat sangat mendasar. Yang namanya jujur itu bisa saja ada di orang miskin, bisa juga ada di orang kaya. Yang namanya jujur itu bisa juga tidak ada di orang miskin, tidak ada juga di orang kaya. Baik. Nah, maka oleh sebab itu sebagai penutup, saya kehadiran ini tentu ada mungkin salah bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti yang disampaikan oleh kedua orang narasumber, memang mewujudkan demokrasi yang sehat itu menjadi tugas semua elemen ya, masyarakat, pemerintah, khususnya di sini memang bagaimana nantinya agar partisipasi pemilih pemula ini meningkat ketika pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Selanjutnya saya kembali ke rekan Yaning. Oke, terima kasih untuk Maya Oktarifa. Dan berakhir sudah untuk dialog parlemen menjawab demokrasi sehat menuju pemilu berkualitas. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI Mataram serta audiens yang sudah hadir di Mandalika Ballroom STP Mataram. Kalau begitu saya Yani Anastasia pamit undur diri dan inilah penampilan terakhir dari STP Band. Izin Bapak perwakilan rakyat. Ya, yang terpilih penyanyi berbahagia. Ya, mau angkat tangan juga boleh banget. Angkat tangan. Dari kejauhan terdengar cerita tentang kita. Sejarah lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Sama-sama. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya itu bersamamu. STP mana suaranya? Sama-sama lagi. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, pastikan ku jalani
dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Terima kasih, Anda sudah mengikuti Dialog Parlemen Menjawab Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.